tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan melakukan bid'ah. Berbakti kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan jangan menggumam. Berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan dan jangan putus asa. Berkumpullah dalam majelis dzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan bercerai-berai. Bersihkan dirimu dengan bertaubat dari segala dosa, dan jangan berlumuran noda dan secara rutin menghadap di pintu Allah untuk mohon ampunan. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapat kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah, entah diharapkan ataupun tidak. Begitu pula cobaan, suka atau tidak pasti akan menimpanya. Maka dari itu berserah dirilah segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Bila ingin mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi datang untuk menguji iman. Beliau juga berkata, tidak boleh terjadi di dalam majelis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tidak akan dibuka hatinya untuk makrifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir ataupun batin kepada mereka sebagai tebusan dan pembersihan dosa-dosanya, agar yang demikian itu sesuai majelis menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka sadar ataupun tidak. Beliau berkata, berhati-hatilah kamu, jangan sampai mencintai seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.